dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah di minggu ketiga sebelum masa sengsara, Septuagesima. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 31 bait pertama sampai 3, Baktinin Ide Sang Aji. Sekarang Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku bersama-sama bahwa pertolonganku datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi saudara. Salam damai sejahtera bagi saudara juga. Sudah jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu Majelis dan sidang jemaat yang saat ini beribadah di keluarga masing-masing, dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi seperti hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan selalu menolong dan menguatkan kita untuk melewati setiap kesempatan dan hari-hari yang Tuhan beri buat kita. Firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 18 bagian B. Kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Mari kita responi dengan pujian, semua karena anugerah-Nya.
bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Mari kita pujikan sekali lagi. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Sekarang mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Sebab kalau kami ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah-Mu. Kami dapat menjalani kehidupan kami semua karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah atas kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan yang terus-menerus Tuhan limpahkan bagi kami. Ya Tuhan yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha tahu dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan kami kerap kali jatuh di dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Sucikanlah hati dan batin kami ya Allah, dan tuntunlah kami pada kebenaran-Mu. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan bila ku renung dosaku. Yang berulang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengakui segala dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini dan atas pengakuan kita, maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah dianugerahkan bagi kita berdasarkan belas kasihan Tuhan saja, di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri lalu memberi salam dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita semua. Sekarang mari kita bersama-sama meresponi pengakuan dan pengampunan yang Tuhan beri buat kita dengan pujian Kidung Jemaat 51 bait 1 sampai 3 Kitab Suci Hartaku. Olehmu terungkaplah
bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 23 Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang telah menganugerahkan pengampunan atas kami, sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah di dalam hati kami. Sekarang ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan dapat kami mengerti dengan baik dan benar, lalu kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkenan kiranya Tuhan yang memampukan, sehingga dapat menyampaikan sesuai dengan maksud Tuhan bagi kami. Ya Allah Bapa di surga, jauhkanlah kami dari segala godaan yang jahat, si iblis yang hendak mengacaukan hati dan pikiran kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Allah yang berotoritas atas kami. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit kita hadapi saat ini. Oleh karena pandemi COVID-19 kembali kita hadapi dan kita merasakan ada perubahan yang sangat signifikan oleh karena perkembangan kasus yang terjadi, sehingga anak-anak mulai lagi dengan sistem daring, dan kita juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali beribadah di keluarga kita masing-masing secara online atau live streaming oleh karena situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tetapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita, tetapi biarlah kita tetap bersyukur karena selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita di dalam membangun persekutuan bersama dengan Tuhan dan sesama kita, atau dalam kehidupan iman kita sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bermegah karena mengenal dan memahami Tuhan Allah. Bermegah karena mengenal dan memahami Tuhan Allah, inilah menjadi perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat adanya pergolakan di negara kita nampaknya membuat banyak orang ikut juga terlibat untuk menjadi pengamat gitu ya, pergolakan yang terjadi dalam segala sisi.
Ada pengamat ekonomi yang kita tahu, ada pengamat politik, ada pengamat budaya dan juga sosial. Ketika situasi dan kondisi di sekitar terjadi hal yang menjadi pergolakan, maka mereka berlomba-lomba untuk mengutarakan hasil pengamatan dan analisa yang sedang mereka buat dalam berbagai peristiwa yang terjadi melalui media massa. Nah, pengamatan mereka selalu berkisar pada alasan-alasan rasional maupun psikologis yang melatar belakangi terjadinya berbagai insiden dan pergolakan dalam masyarakat Indonesia. Bahkan juga dalam kesehatan misalnya seperti sekarang ini yang kita hadapi. Kemudian mereka pun juga mencoba mengajukan gagasan-gagasan yang pastinya sangat cemerlang untuk menanggulangi dan memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita. Tetapi apa hasilnya yang kita dapat Bapak Ibu Saudara? Hasilnya bisa membawa kebaikan, tetapi juga ada yang tidak berhasil gitu ya. Apakah karena mereka kurang pandai? Pastinya tidak. Apakah karena mereka kurang pengalaman? Juga tentu tidak. Tetapi kita mengetahui bahwa pengalaman yang kita miliki atau pengamat yang kita miliki tentu juga adalah kebanyakan oleh karena kemampuan manusia yang sangat terbatas. Sehingga setiap masukan-masukan yang disampaikan, gagasan-gagasan yang cemerlang yang sudah disampaikan tidak serta-merta dapat menyelesaikan pergolakan atau persoalan yang dihadapi oleh negara kita. Mungkin juga oleh karena kesombongan dan hal lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24, sebelumnya dalam ayat yang ke-12 dalam bagian ini kalau kita membaca, Tuhan Allah rupanya bertanya kepada bangsa Yehuda bahwa apakah ada orang bijak yang dapat menyelesaikan atau menjelaskan mengapa keadaan bangsa Yehuda atau umat Tuhan pada waktu itu begitu terpuruk dan sangat mengenaskan kalau kita baca dalam satu perikop Bapak Ibu di pasal yang ke-9 ini. Ada banyak hal yang mereka hadapi di dalam kehidupan beriman mereka. Tetapi ketika pertanyaan ini ditujukan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu, satu pun tidak ada yang dapat menjelaskan apa sebabnya mereka begitu terpuruk dan hidup mereka begitu mengenaskan. Tetapi Nabi Yeremia tentu tahu penyebab utama keterpurukan bangsa Yehuda adalah oleh karena kesombongan hati mereka di hadapan Tuhan Allah. Mereka tidak lagi mengakui dan mau hidup dalam firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan mereka. Dan dalam ayat 23 jelas sekali sumber dari keterpurukan mereka oleh karena mereka bermegah karena kebijaksanaan mereka. Mereka bermegah karena kekuatan mereka. Mereka bermegah karena kekayaan yang mereka miliki. Sehingga dari situ kita tahu benar bahwa umat Tuhan telah jauh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah mengapa kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan yang mereka megahkan dalam hidup mereka membuat mereka terpuruk dan hidup mereka sangat kacau dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, bermegah karena kebijaksanaan dalam bagian ini membuat umat Yehuda atau bangsa Yehuda atau bahkan kita ketika bermegah karena kebijaksanaan, maka orang itu akan menganggap orang lain lebih bodoh dari dirinya, akan menganggap orang lain tidak lebih pintar dari dirinya, sehingga ia merasa bahwa apa yang dikatakannya itulah yang benar, itulah yang harus dilakukan.
Kemudian ia akan mengalami satu sikap kesombongan atas kepandaian atau hikmat yang dimilikinya atau kebijaksanaan yang dimilikinya. Karena ia merasa diri sebagai orang yang bijak sehingga akhirnya jatuh dalam kesombongan pribadi. Orang yang bermegah karena kebijaksanaannya bisa jadi meremehkan pendapat orang lain. Sebab ia merasa bahwa pendapatnya sendirilah yang paling bijak untuk dapat menyelesaikan persoalan, padahal belum tentu demikian. Sebab kebijaksanaan manusia itu terbatas, tetapi hikmat Allah tidak terbatas. Orang yang bermegah karena kebijaksanaan pastilah tidak hidup dalam firman Tuhan, karena menganggap dirinya sendiri sudah bijak, sehingga apa yang dikatakan dianggap sebagai suatu kebenaran. Itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, sehingga membuat mereka tidak lagi mencari hikmat Allah di dalam kehidupan mereka, tidak lagi meminta pertimbangan-pertimbangan Allah di dalam kehidupan mereka dalam menjalani hari-hari mereka, sehingga mereka jatuh dalam kesombongan karena merasa diri mereka telah pandai, telah bijak dalam melakukan atau memutuskan segala sesuatu. Yang kedua, bermegah karena kekuatan. Akhirnya umat jatuh dalam dosa di mana mereka memaksakan keinginannya sendiri meskipun bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi ada satu sikap otoriter dalam kehidupan umat pada waktu itu karena merasa kuat, merasa mampu, sehingga memaksakan keinginannya. Bukan lagi pada kehendak Tuhan, tetapi pada kehendakku. Demikianlah umat sehingga begitu jauh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kemudian orang yang bermegah karena kekuatannya ceroboh dan tidak waspada karena sudah merasa diri hebat, karena sudah merasa diri kuat, memiliki kekuasaan, memiliki hal-hal yang mungkin bagi dirinya akan dapat mengatasi segala sesuatu. Kemudian orang yang bermegah karena kekuatannya mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan kekuatan manusia. Kalau mungkin dalam situasi perang pada waktu itu mereka merasa sudah kuat, sudah hebat, tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Demikianlah mereka tidak lagi berpaut dan bergantung kepada Tuhan di dalam kekuatan Allah, sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang begitu sombong. Padahal kalau kita melihat fisik manusia sangat terbatas, dan fisik manusia dari hari ke hari tidak semakin kuat tetapi semakin melemah. Apalagi kalau kita melihat dalam situasi sekarang ini, kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19, kita sadar bahwa fisik kita lemah. Tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik kita, hanya mengandalkan kekuatan Allah. Bahkan untuk hal-hal yang lahiriah lainnya juga sangat terbatas di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan kekuatan Allah yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kemudian bermegah karena kekayaan. Rupanya umat mulai mengandalkan kekayaan mereka, mengandalkan materi yang mereka miliki pada waktu itu. Hidupnya dikendalikan oleh hal-hal material, sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kekayaan yang mereka miliki menjadi segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan, sebab mereka merasa sudah memiliki segala-galanya. Mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka lupa bahwa berkat adalah pemberian Allah, dan mereka tidak sadar bahwa berkat itu, kekayaan itu, materi yang mereka miliki sewaktu-waktu bisa lenyap. Demikianlah mereka bermegah karena mereka merasa bijaksana, mereka merasa kuat, memiliki kekuatan untuk dapat melakukan segala sesuatu.
dengan cara dan keinginan mereka, sehingga tidak ada kasih dalam kehidupan mereka. Mereka bermegah karena kekayaan mereka, sehingga mereka tidak lagi menggantungkan hidup dan berharap kepada Tuhan. Sehingga hal inilah yang membuat umat Tuhan pada waktu itu terpuruk. Bahkan keadaannya mengenaskan dikatakan dalam bagian ini. Itulah yang membuat kejatuhan mereka sangat luar biasa. Karena mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Untuk itulah firman Tuhan datang kepada umat pada waktu itu, hendak menyampaikan kepada mereka bagaimana pribadi Allah yang melebihi pribadi manusia, yang jauh lebih kuat, lebih berkuasa dan penuh dengan hikmat. Karena itulah Yeremia menyampaikan firman ini kepada mereka. Dalam ayat 24 jelas sekali dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam bagian ini kita disadarkan akan pribadi Allah. Dalam ayat 24 ini kita mengenal pribadi Allah yang pertama, bahwa ia adalah seorang pribadi yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Allah begitu sempurna dan tanpa menuntut balas kepada manusia, sebab kasihnya kasih agape, dan kasih Allah adalah unconditional love yang selalu dan terus-menerus mengasihi kita. Apapun keadaan kita, apapun penerimaan kita terhadap Allah, Allah tidak pernah tidak mengasihi kita. Ia selalu mengasihi kita. Ia berkenan dijumpai oleh siapa saja. Bahkan dengan kasih-Nya Tuhan Allah menolong, bahkan merelakan dirinya menjadi korban untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Sekalipun manusia menolak kasih Allah, tetapi Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi manusia, karena Allah menyayangi umat-Nya dan tidak ingin umat-Nya mengalami kebinasaan. Di dalam kasih-Nya kita memiliki kesempatan dan pengharapan. Jadi tiap-tiap hari kita memiliki kesempatan dan pengharapan dalam kasih Tuhan. Dengan kasih-Nya kita diperdamaikan. Oleh kasih-Nya kita manusia yang berdosa diangkat oleh Allah, dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah. Demikianlah Allah mengasihi manusia. Oleh karena Allah sangat menyayangi kita semua, umat Allah dan umat manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan pribadi Allah adalah pribadi yang berkeadilan. Artinya bahwa Allah tidak membeda-bedakan umat-Nya. Allah tidak pernah memandang rupa umat-Nya. Keadilannya ditujukan kepada semua orang yang mau meresponi keadilan dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ia mengasihi semua orang dan juga menghukum setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi kasih dan keadilannya itu selalu bertemu di dalam pengorbanan. Tetapi Allah akan menunjukkan kasih setianya kepada setiap orang yang mengasihinya, dan juga Ia akan menyatakan hukum kepada setiap orang yang tidak menerima kasih-Nya. Siapa yang bersalah, dialah yang menanggungnya. Jadi tidak ada suap di balik keadilan Allah. Siapa yang hidup dalam kasih dan pertobatan, ia akan menerima keadilan Allah dalam pengorbanannya. Dalam bagian ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan adalah kita sendiri atau pribadi, setiap pribadi. Demikianlah keadilan Allah. Dan dalam keadilan Allah tidak ada orang benar yang menjadi salah atau orang salah dibenarkan. Siapa yang salah pasti akan tetap salah, siapa yang benar akan benar. Dan karena kemurahan Allah
dalam pertobatan manusia, orang yang salah dibenarkan melalui karya pengorbanannya. Demikian keadilan Allah berlaku, tidak hanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tetapi bagi semua orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, ia adalah pribadi yang benar atau penuh kebenaran. Hal ini sangat jelas diteguhkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 melalui perkataan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini adalah peneguhan bahwa Allah itu sang kebenaran itu sendiri. Tuhan Allah adalah kebenaran yang di dalamnya kita menerima hukum-hukum, menerima firman Tuhan yang dapat menolong kita berjalan dalam rel Allah, dalam kebenaran Allah. Di dalam Dia kita dibenarkan dan dikuduskan, sehingga hal ini mengajarkan kepada kita untuk terus hidup di dalam Allah, di dalam kebenarannya, supaya jalan-jalan yang kita lalui, yang kita tempuh sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 alasan mengapa kita dikatakan dalam bagian ini boleh bermegah dalam pengenalan dan pemahaman akan Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa boleh bermegah dalam pengenalan dan pemahaman akan Allah? Sebab ketika bermegah dalam pengenalan dan pemahaman akan Allah yang benar, maka akan membuat hidup kita paling tidak ada 5 yang akan kita jalani dan akan kita rasakan. Yang pertama, ketika kita mengenal, memahami Allah dengan baik sebagai seorang pribadi yang berkuasa, maka kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Bukan sombong, tetapi rendah hati. Bermegah dalam bagian ini bersukacita, karena kita bisa mengenal Allah, Allah yang berkuasa, penuh kasih dan penuh dengan kebenaran. Sehingga di situ membuat kita menjadi seorang pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak sombong secara rohani ataupun menyombongkan diri untuk hal-hal yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan bersyukur dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Yang kedua, bermegah dalam mengenal dan memahami Tuhan akan membuat kita mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Sebab kita sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan di dunia ini. Ini semua bisa lenyap, bisa habis dalam sekejap. Manusia bisa mengalami amnesia. Kalau sudah amnesia, lupa ingatan, sudah nggak bisa berpikir, Bapak Ibu ya. Kemudian kekuatan kita juga bisa sewaktu-waktu menjadi hilang, lemah. Entah kekuatan fisik, jabatan dan sebagainya. Bahkan juga kekayaan harta kita di dunia ini bisa lenyap kapan saja. Karena itu kalau kita mengandalkan hal-hal dunia ini, maka kita akan kehilangan pengharapan dan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita ketika badai itu datang. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, sekalipun hal itu lenyap, kita akan tetap bertahan, berdiri, karena Tuhan yang memampukan kita sekalipun ada banyak badai yang kita hadapi, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, sakit penyakit, kesehatan yang kita hadapi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita, karena Tuhan yang memberi kekuatan atas kita. Yang ketiga, ketika kita memahami dan mengenal Allah dengan benar, maka kita akan hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kita, menolong sesama kita dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Sekarang ini ada banyak saudara-saudara kita yang bergumul untuk berbagai hal yang mereka hadapi.
untuk situasi dan kondisi sulit karena sakit yang mereka alami karena terpapar COVID-19, tentu mereka perlu dikuatkan, dihibur, dan mereka memerlukan bantuan kita supaya mereka bisa tetap bertahan dalam melewati situasi sulit yang mereka hadapi. Ada banyak juga saudara-saudara kita yang saat ini bergumul secara ekonomi karena mereka tidak bekerja, sehingga untuk makan mereka berjuang begitu rupa. Kita sebagai anak-anak Allah maka mempunyai tugas untuk mewujudkan kasih kepada mereka yang kehilangan pengharapan, bahkan mereka yang sudah hampir putus asa. Mari kita wujudkan kasih kita kepada mereka sebagai bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam lumbung beras sangat membantu saudara-saudara kita, khususnya jemaat Tuhan di Galang Ningyang Abian Base. Ada banyak hal yang mereka alami, yang mereka hadapi, yang mungkin dalam keterbatasan kita tidak tahu. Tetapi oleh karena kasih Bapak Ibu Saudara itu sangat menolong mereka. Dan kiranya hal ini terus kita wujudkan, supaya mereka yang tidak bisa makan, tetap makan seperti kita bisa makan setiap hari. Kemudian firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, ketika kita mengenal dan memahami Tuhan dengan baik, maka kita akan hidup dalam keadilan, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam kehidupan kita bergereja. Dan yang terakhir, ketika kita memahami Allah dengan baik dan benar, maka kita akan hidup dalam kebenaran, sebab hanya firman Tuhan yang dapat menolong kita dalam rel Allah, dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat bahwa semua hal yang dapat kita lakukan, yang kita miliki, yang kita terima pada saat ini, itu bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Seperti dalam introitus pada hari ini disampaikan kepada kita, kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Artinya bahwa kita ada, kita punya kesempatan, kita punya peluang, kita bisa menikmati segala hal. Semua karena kasih Tuhan bagi kita. Semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kemurahan Allah. Oleh karena itu janganlah kita bermegah karena hal-hal dunia yang kita miliki. Sebab itu begitu mudah akan lenyap dan kita tidak akan membawanya ketika Tuhan memanggil kita untuk pulang ke rumah yang kekal. Baiklah kita bersama-sama bermegah dan bersyukur oleh karena kita memiliki dan menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita menjadi sombong rohani, tidak. Kita bermegah dan bersyukur karena Tuhan akan memampukan kita untuk hidup dalam rendah hati, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih, hidup berkeadilan, dan hidup dalam kebenaran. Selama masih ada waktu bagi kita, mari kita wujudkan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk terus hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan warta jemaat untuk sepekan ke depan. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat, khususnya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan, bisa datang ke kantor sekretariat gereja atau bisa menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Yang kedua, kami menyampaikan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun seminggu ke depan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu. Untuk kegiatan Ibadah Minggu 13 Februari 2022 dilaksanakan secara online melalui pelayanan live streaming pada pukul 8 WITA yang dilayani oleh Ibu Pendeta Nikadek Suryani SSI Teol. Yang kedua, ibadah persekutuan doa Senin 14 Februari 2022 dilaksanakan secara online melalui pelayanan live streaming pada pukul 19.30 WITA yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nikadek Suryani SSI Teol. Yang ketiga, ibadah rumah tangga 17 Februari 2022 akan dilayani secara online melalui pelayanan live streaming pada pukul 19.30 WITA yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nikadek Suryani SSI Teol. Ibadah pemuda Jumat 18 Februari 2022 dilaksanakan secara online melalui pelayanan live streaming di gedung gereja pada pukul 19.30. Ibadah remaja Sabtu 19 Februari 2022 dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting pada pukul 19 WITA. Ibadah Minggu 20 Februari 2022 dilaksanakan secara online melalui pelayanan live streaming pada pukul 8 WITA yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nikadek Suryani SSI Teol. Untuk ibadah sekolah minggu 20 Februari 2022 dilaksanakan secara online melalui pelayanan live streaming pada pukul 10 WITA yang akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Informasi yang pertama, pada hari Minggu 13 Februari 2022 akan dilaksanakan rapat persamuan adat, jadi hari ini di tempat masing-masing secara online melalui Zoom meeting pada pukul 11 WITA. Untuk link Zoom telah diberikan melalui grup WA. Mohon kehadiran seluruh anggota persamuan adat. Berita duka, pada hari Jumat 11 Februari 2022 telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di sorga, Ibu Reni Suharti, dan telah dilayani ibadah pemakaman bagi almarhum serta ibadah penghiburan bagi keluarga besar almarhum secara online melalui pelayanan Zoom meeting. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Ucapan terima kasih keluarga besar Bapak Putu
Satria Adi Putra menyampaikan terima kasih kepada Majelis Jemaat, pengurus persamuan adat, dan seluruh warga jemaat yang telah melayani dan menolong keluarga dalam mempersiapkan prosesi pemakaman dan ibadah penghuburan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan lumbung beras mengingat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan merosotnya kehidupan ekonomi jemaat karena kehilangan pekerjaan dan sulitnya mendapatkan peluang kerja, maka kita mengadakan pelayanan lumbung beras GNH. Pelaksanaan teknis pelayanan lumbung beras adalah sebagai berikut. Bagi warga jemaat yang memerlukan beras, dapat mengambil beras di lumbung beras GNH setiap hari sesuai dengan kebutuhan keluarga setiap hari kerja. Bagi warga jemaat yang mampu dan tergerak untuk membantu pelayanan lumbung beras, dapat memberikan sumbangan berupa beras ke kantor sekretariat gereja pada setiap hari kerja. Berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi, oleh karena itu dihimbau kepada masing-masing jemaat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, untuk memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan demi kebaikan kita bersama. Untuk persembahan minggu dan ibadah Kamis yang telah dikumpulkan di kotak masing-masing, di wilayah masing-masing, untuk dapat dibawa ke kantor sekretariat gereja pada pukul 9 sampai pada pukul 13 WITA, atau juga bisa ditransfer melalui rekening bank yang telah tersedia. Mohon dukungan jemaat tetap membawa dalam doa kondisi dunia Indonesia, baik pemerintah, GKPB, dan Jemaat Galanin yang dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar tetap sehat, diberi kekuatan, dan situasi ini segera pulih kembali. Demikianlah watar jemaat yang dapat saya sampaikan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong dan memeteraikan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan terus menjadi rema, menuntun kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih kepada sesama dan kepada Engkau ya Allah, hidup dalam keadilan dan kebenaran. Mampukan kami Bapa, sebab seringkali dalam kelemahan kami tidak mampu ya Tuhan, tetapi bersama dengan Engkau, dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, kami meyakini Tuhan akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami bersama-sama ya Tuhan menaikkan syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam sepekan ke depan merayakan ulang tahun pertambahan usia dan juga ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya kasih setia dan kemurahan Allah menyertai, menuntun dan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan lebih daripada itu mereka boleh tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam syukur kami oleh karena saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jeffrey Raja Guguk. Kami berdoa untuk Bapak Made Sudarse, untuk Bapak Made Sweta dan Ibu Made Satya, untuk Saudari Putu Heri Sandayani, untuk Bapak Nyoman Dodi Prasetya, untuk Bapak Gede Suprasta, untuk Saudara Made Hendrika Wibawa, untuk Bapak Made Patrum, dan cuma Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik lainnya. Kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas mereka. Biarlah oleh kuasa bilur-bilur-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
mereka akan mengalami kekuatan dan pemulihan, serta oleh kuasa Tuhan yang ajaib, mereka akan menerima kesembuhan yang sempurna. Berkatilah setiap perawatan medis, setiap obat, makanan, dan minuman yang dikonsumsi, agar itu semua menjadi alat di tangan Tuhan bagi kesembuhan mereka yang sempurna. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga Bapak Putu Satria Adiputra, dalam suasana yang masih dihadapi duka secara manusia. Oleh karena Tuhan telah memanggil pulang kembali orang tua terkasih, almarhum Ibu Reni Suhardi, kami mohon Tuhan memberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan bagi keluarga besar Bapak Putu Satria Adiputra. Dan sungguh kami mengimani bahwa almarhumah saat ini telah berbahagia bersama dengan Engkau, sebab sampai akhir hayat hidupnya ia berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan juga memberi kesehatan, kekuatan, dan pemulihan sempurna bagi keluarga besar Bapak Putu Satria Adiputra. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh kegiatan dan program pelayanan sepekan ke depan, secara khusus untuk rapat pesamuan adat yang akan dilaksanakan siang hari ini. Kiranya oleh pertolongan Tuhan semua berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghyang Abian Base dan jemaat Tuhan yang lainnya yang beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya turun atas mereka semua kesehatan, kekuatan, keberhasilan, keberuntungan dalam mereka berusaha dan bekerja. Tuhan memberkati mereka dalam hidup bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati anak-anak yang dalam masa kandungan, dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan, dalam gumul juang akan pasangan hidup, dan dalam segala hal yang menjadi kerinduan anak-anak kami ya Allah. Kami mohonkan Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, dan mereka akan meraih janji Tuhan oleh pertolongan dan hikmat-Mu. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, dalam situasi kondisi pandemi COVID yang masih kami hadapi, kami mohon pertolongan Tuhan atas kami semua. Perlindungan Allah yang sempurna terjadi atas kami, umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Allah. Biarlah Tuhan akan menolong dan memampukan untuk menghadapi dan melewati pandemi ini dalam kekuatan Allah. Berkatilah pemerintahan kami ya Allah, Bapak Presiden dan wakilnya, bersama seluruh jajaran pemerintahan di dalamnya. Biarlah hikmat Allah turun atas mereka, kekuatan ilahi menyertai mereka, sehingga mereka dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul, yang mengalami kesusahan, kesedihan, kekecewaan, kehilangan harapan. Kami mohon Tuhan mengulurkan tangan dan lawatan Allah atas mereka, sehingga mereka bangkit dalam kekuatan Allah, dan mereka memiliki pengharapan, sebab mereka merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh Bapak Ibu majelis, untuk tim multimedia, pemandu pujian, pemain musik, seluruh anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di jemaat Tuhan. Berkatilah mereka, dan Tuhan akan memperhitungkan segala jerih lelah mereka pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkatilah juga tim keamanan yang setia dalam menjaga keamanan, baik tim keamanan GNH maupun aparat keamanan negara. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkenan Tuhan mendengar setiap seruan kami dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan.
Karena doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak jemaat sekalian, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan pemberian yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam membawa persembahan kita diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu yang ada di gedung gereja, silahkan mengantarkan persembahannya ke kotak yang sudah dipersiapkan. Dan Bapak Ibu yang ada beribadah di keluarga masing-masing, silahkan mengumpulkan persembahannya di dalam amplop yang nantinya akan dikumpulkan di dalam kotak persembahan di wilayah masing-masing. Pujian yang akan mengiringi persembahan kita diambil dari NKB nomor 134, bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, hari pemberian-Mu, kami menaikkan syukur kehadirat-Mu, karena atas kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari kami di dalam pertolongan dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, atas kekuatan dan kecukupan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Melalui setiap pekerjaan dan usaha yang boleh kami tekuni di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang mencukupkan akan kebutuhan hidup kami. Sebagian kecil dari berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami boleh bawa pada hari ini ya Tuhan di dalam bentuk persembahan syukur, persembahan kolekte, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan yang sudah terkumpul di hadapan kami. Tuhan, apa yang dapat kami bawa kepadamu, semuanya dari tangan Tuhan asalnya.
Kami percaya dan kami yakin jika persembahan yang kecil ini Tuhan, Engkau yang memberkati, semuanya akan boleh kami pakai untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan di dalam pelayanan kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Bapa kami yang di surga, berkat-berkat Tuhan yang masih ada di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan yang menuntun kami, menolong kami untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang menjadi berkat Tuhan boleh kami pakai untuk sebesar-besarnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Bapa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Amin. dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kepada saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.